Selamat pagi semua. Today we are going to learn about prosedur teks. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai teks prosedur, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur itu dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk mengenai cara melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga pembaca dan pendengar dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau aktivitas tersebut. Selanjutnya, adapun jenis teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Cara melakukan sesuatu. Bertujuan untuk memandu seseorang melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya, cara mengikat tali sepatu yang rapi dan benar, kemudian cara membersihkan wajah dengan benar, dan yang terakhir cara berwudu dengan benar. 2. Cara membuat sesuatu. Bertujuan untuk memandu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan atau barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Contohnya, cara membuat seblak, cara membuat gantungan kunci, cara membuat masker dari bahan kain. 3. Cara memainkan sesuatu. Bertujuan untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat musik ataupun alat lainnya. Contohnya, cara memainkan piano, kemudian cara memainkan ular tangga. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. 1. Judul. Judul dapat diambil berdasarkan sesuatu yang hendak dibuat, dilakukan, atau dimainkan. 2. Tujuan. Tujuan merupakan pengantar atau pernyataan yang menjelaskan tujuan dari prosedur. 3. Alat dan bahan. Biasanya digunakan untuk jenis teks prosedur dengan cara membuat sesuatu. Alat dan bahan dalam teks prosedur boleh ada, boleh tidak, tergantung jenis teks prosedur mana yang akan kita pilih. 4. Langkah-langkah atau tahapan merupakan inti dari teks prosedur. Biasanya dapat diurutkan dengan penomoran. Langkah-langkah dapat ditunjukkan dengan urutan waktu yang menggunakan kata sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Langkah-langkah juga dapat dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Misalnya, aduklah, panaskan, putarlah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, penutup. Penutup biasanya cukup diisi dengan kalimat seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Misalnya, selamat mencoba, selamat berlatih, dan selamat menikmati. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menampilkan teks prosedur dengan jenis cara membuat sesuatu. Judul. Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahannya yang harus disiapkan adalah alat, mangkuk, sendok, panci rebus, dan gelas. Kemudian bahannya, 2 saset coklatos matcha latte, 2 saset coklatos waferol, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan 1 es batu.
Langkah-langkah. 1. Tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. 2. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. 3. Tuangkan 10 SDM air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Kemudian 4. Siapkan gelas lalu tambahkan es batu yang secukupnya. 5. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukkan 2 coklatos wafer roll. Setelah diremuk-remuk, kita remuk-remuk terus. Kemudian masukkan ke dalam gelas supaya lebih enak dan lebih mantap. Baik, inilah coklatosnya. Sudah dimasukkan ke dalam gelas. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.